Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI kembali mengingatkan Jasindo Pusat mengkoordinasikan dengan Jasindo di daerah agar selalu melakukan perbaikan data kepesertaan Jam Kestama. Dalam kunjungan kerja terkait pelaksanaan program Jam Kestama di Karawang, Jawa Barat, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, perbaruan data peserta Jam Kestama harus terus dilakukan terutama anggota DPR RI. Mengingat adanya perubahan antar waktu atau PAW anggota DPR RI. Jika anggota DPR RI sudah di PAW, masih terdata dalam Jam Kestama dan menjalani perobatan di rumah sakit, akan merugikan rumah sakit karena biaya pengobatan tersebut tidak bisa ditagihkan atau dibayarkan. Harus dengan cepat dan segera dibagikan kepada seluruh rumah sakit provider. Karena kalau bukan provider tidak ada cashless, harus menggunakan reimburse kan. Nah itu tidak persoalan, nanti bisa diurus kemudian. Tapi kalau yang cashless, tidak bayar, atau sudah dioperasi, selesai pulang, nagih nggak bisa. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso juga mendorong Jasindo untuk meningkatkan pelayanan Jam Kestama, terutama di tengah pandemi saat ini. Di antaranya sistem pembayaran non-cash dan sistem pelayanan secara online, termasuk layanan home care oleh rumah sakit provider. Namanya orang sakit, ya, inginnya yang baik, yang cepat, ya, yang nggak perlu ngantri, nggak perlu ngisi-ngisi form gitu. Apalagi pihak rumah sakit pun sekarang sudah berbasis elektronik. Daftar pun tidak perlu harus datang, cukup dengan di handphone, kita buka aplikasinya, kita bisa mendaftar di situ, kita bisa tahu jadwal dokternya tanpa harus datang ke sini. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan otonomi desa agar kepala desa leluasa mengelola pemerintahan dan dana desa. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bandung baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid menilai penting bagi desa memiliki otonomi. Untuk itu, perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Anwar menjelaskan, kepala desa perlu diberi diskresi dalam mengambil kebijakan dan pemanfaatan anggaran desa termasuk dana desa. Karena semakin besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintahan desa itu dalam hari ini, maka ke depan perlu dipikirkan untuk penambahan alokasi dana desa itu. Itu dua hal penting yang saya lihat. Kemudian tentu yang ketiga dari sisi pengawasan, ya perlu ada semacam perlindungan bagi para kepala desa untuk mengambil diskresi dalam penggunaan dana desa. Anggota Komisi 2 DPR RI, Yadi Sri Mulyadi mendorong agar kesejahteraan perangkat desa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Terkait wewenang kepala desa, Yadi menilai wewenang kepala desa sudah cukup, tinggal dari aspek pengawasan yang harus ditingkatkan. Sebagaimana tadi disampaikan di atas UMR, ya, tapi kan daerah-daerah tentu kalau UMR itu di Kabupaten Bandung kan kecil. 2,3 gitu, 2.300.000 kan itu kadang-kadang belum mencukupi lah untuk menunjang tupoksi daripada perangkat desa itu sendiri. Dari Jawa Barat, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kinerja dan kualitas pelayanan KTP elektronik atau IKTP yang dilaksanakan pemerintah Kota Bekasi. Komisi 2 menilai Kota Bekasi lebih siap dibanding daerah lainnya. Ditemui saat kunjungan spesifik ke pemerintah Kota Bekasi, anggota Komisi 2 DPR RI Yakobus Jaki Uli menilai percepatan pengelolaan basis data kependudukan di Kota Bekasi dapat menjadi acuan bagi daerah lain. Jaki Uli mendorong agar Pemkot Bekasi dapat menjadi agen perubahan bagi perbaikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan terintegrasi. Administrasi kependudukan di sini sudah lebih siap. Jadi luar biasa Bekasi ini. Tinggal kita cek pelaksanaan di lapangan saja mengenai masalah ini. Karena mereka sudah mengantisipasi mana-mana yang memungkinkan terjadinya kelambanan dan sebagainya, termasuk hambatan yang mungkin akan didapat sudah mereka antisipasi itu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung memaparkan, hampir 90% warga di Kota Bekasi sudah dilakukan perekaman untuk mendapatkan IKTP. Bahkan, perekaman data tersebut sudah dilakukan kepada anak muda usia 16 tahun, sehingga saat nanti mereka berusia 17 tahun sudah menerima IKTP.
Ahmad Doli mendorong agar pelayanan IKTP di Kota Bekasi ini dapat dijadikan contoh untuk dilaksanakan di daerah lain yang masih butuh perbaikan. Masih ada banyak problem sebetulnya dalam pelaksanaan program KTP ini. Nah, nggak usah jauh-jauh, di Kabupaten Bogor itu masih semeraut itu. Nah, saya tadi meminta juga Dirjen Dukcapil ya yang ikut hadir sini supaya memang daerah-daerah yang mungkin ada daerah-daerah yang lain ya seperti Kota Bekasi ini yang juga sudah mampu membangun sistemnya secara baik dan melayani publik dengan baik. Ini juga dijadiin model untuk dilaksanakan di daerah-daerah yang lain. Dari Jawa Timur, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Setjen DPR RI berkomitmen menerapkan sistem meritokrasi setelah jeda berikut. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penandatanganan verifikasi dan evaluasi penerapan sistem merit di lingkungan DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi. Penerapan sistem meritokrasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, sistem merit ini merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Setjen akan terus mengawal sistem merit ini. Meritokrasi nantinya akan berorientasi pada aspek kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil. Saya kira ini adalah proses yang akan terus kita lakukan, kita kawal sesuai dengan semangat kita untuk melakukan secara keseluruhan yang disebut dengan reformasi birokrasi. Sekretariat Jenderal DPR akan berkomitmen penuh dengan apa yang dilakukan oleh KSN dalam hal memperkuat sistem meritokrasi tersebut. Anggota Komisi ASN Koordinator Bidang Penetapan Sistem Merit Wilayah 1, Sri Hadiati mengatakan, pelaksanaan sistem merit ini di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sudah bagus. Hanya saja ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan, di antaranya aspek pengembangan karir, promosi mutasi, dan sistem manajemen kinerja. Tadi saya sampaikan ada yang baru yaitu tentang manajemen talenta. Nah itu kita siap gitu. Kita akan bantu bagaimana Sekretariat Jenderal DPR ini membangun manajemen talentnya, membangun talent pool-nya. Sehingga kalau itu nanti sudah siap, sudah ada, itu akan mudah sekali PPK untuk mencari orang, the right man on the right place itu sudah tidak sulit lagi. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi belum meratanya capaian vaksinasi COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI menyarankan pemerintah melakukan langkah-langkah humanis dalam melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat mengikuti program vaksinasi. Di Gedung DPR RI Jakarta, Sungkono mengapresiasi banyak daerah yang sudah 50% bahkan 100% pencapaian vaksinasinya. Namun, masih banyak juga daerah yang capaian vaksinasinya di bawah 20%. Hal itu disebabkan distribusi vaksin, kesiapan vaksinator, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksin. Pemerintah diminta lebih fokus mendorong daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah, agar target vaksinasi nasional bisa segera tercapai. Karena target kita kan sudah besar anggaran kita ya. Jangan sampai tahun depan terjadi isu gini lagi. Bagaimana kalau terjadi hal ini tidak mampu mengantisipasi sejak awal? Jangan-jangan seluruh kegiatan belanja negara nanti akan tersedot lagi ke persoalan penyelesaian virus-virus yang mungkin akan jadi isu ke depan gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Sungkono menambahkan, adanya tindakan preventif dari pemerintah untuk menangkal isu-isu yang membuat masyarakat takut atau tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19, baik secara formal maupun informal dan persuasif. Misalnya, pendekatan melalui tokoh masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan di masyarakat. Ketidakmampuan menerima isu COVID itu kan karena banyak persoalan. Habis vaksin terus mengalami kegagalan, apalagi sampai terjadi meninggal, itu kan juga menyebar di seluruh masyarakat melalui media sosial. Data per 11 Oktober, capaian vaksinasi dosis 1 sebesar 48,44%, sedangkan yang sudah menerima dosis lengkap mencapai 27,84%. Alfat dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan berkomitmen tepat waktu membayar insentif para tenaga kesehatan atau nakes karena menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Rahmat Handoyo mengatakan, pemerintah telah mengupayakan alokasi insentif bagi nakes di rumah sakit BUMN dan vertikal. Sayangnya, pencairannya harus terkendala administrasi keuangan karena untuk keperluan audit. Hal ini mengakibatkan pencairan insentif nakes di berbagai daerah, khususnya di rumah sakit umum daerah mengalami keterlambatan. Ada KPK audit, BPK audit, kepolisian audit, kemudian BPK audit, ini yang menghambat ketakutan daripada petugas pejabat di daerah, sehingga ini menjadi salah satu penyebab molornya pembayaran insentif khususnya yang ada di daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo juga menghimbau pencairan insentif nakes dari pemerintah pusat seharusnya diberikan kemudahan sehingga kesejahteraan para nakes terjamin dan nakes semakin maksimal menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Lebih disederhanakan proses komunikasinya, lebih sederhanakan terhadap siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengaudit sehingga teman-teman di daerah itu tidak disibukkan dan tidak dipusingkan oleh administrasi. Yang penting adalah transparansi, akuntabel bahwa itu adalah benar dibayarkan kepada nakes. Kementerian Kesehatan RI mengklaim pembayaran insentif nakes sudah mencapai lebih dari 6 triliun rupiah dari alokasi anggaran 7.428 triliun rupiah. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI mengingatkan Kemenpora bertindak cepat mengantisipasi terjadinya klaster COVID-19 dalam penyelenggaraan PON 20 di Papua. Komisi 10 DPR RI meminta seluruh pihak yang terlibat terus menjaga stamina dan tidak longgar menerapkan protokol kesehatan. Di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengkritisi dan mengimbau Kemenpora melakukan evaluasi terhadap sistem masuk keluarnya atlet maupun penonton dari venue pertandingan, hotel, serta area makan. Animo masyarakat di Papua menyaksikan PON 20 perlu diapresiasi, namun harus diikuti strategi yang tepat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh area penyelenggaraan PON 20. 3 hari sekali, masing-masing kontingen tracing antigen. Kedua, setiap venue, setiap tempat-tempat itu juga kita secara random kita melakukan tracing. Secara terpisah, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, antisipasi penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi massal sebelum pembukaan PON 20 harus tetap diikuti komitmen seluruh pihak untuk tertib protokol kesehatan di area PON 20. Fasilitas kesehatan juga harus dipersiapkan secara maksimal. Disiplin prokes dimanapun, di tempat bertanding, di tempat memberikan menjadi supporter, kemudian di hotel, kemudian jalan dari venue ke tempat atau asrama, saya kira prokes tetap harus dijaga. Per 11 Oktober 2021, 83 kasus COVID-19 terkonfirmasi pada PON Papua. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah tengah mempersiapkan industri energi nasional agar semakin kompetitif di masa transisi energi. Transisi energi ini membuka peluang bagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari menilai kondisi sumber daya alam di Indonesia saat ini lebih dari cukup untuk meningkatkan pemanfaatan EBT. Didukung oleh gagasan green economy atau ekonomi hijau, diharapkan transformasi EBT akan membawa perubahan penting dalam perekonomian Indonesia. Mengingat bagaimana perekonomian dunia hari ini juga sangat welcome terhadap green economic begitu kan. Jadi investor yang khusus untuk perkembangan energi baru terbarukan ini sebenarnya udah sangat menanti. Cuman masalahnya regulasi di Indonesia itu sendiri belum firm gitu. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional,
Indonesia ditargetkan mampu mencapai penggunaan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% di 2025. Ratna menilai hal tersebut sulit untuk dicapai dikarenakan target tersebut masih terrealisasi 11% di tahun ini. Target tersebut harus tetap diupayakan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan emisi karbon. Melihat mereka sudah sangat aware begitu terhadap kelestarian lingkungan. Saat kita menggunakan renewable energy, otomatis akan sedikit sekali karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan. Sehingga kita juga bisa memiliki kehidupan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ratna menyampaikan, rancangan Undang-Undang EBT masih dalam proses pembahasan. Diharapkan rancangan undang-undang tersebut dapat segera rampung pada akhir tahun ini. Elisa dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong dana yang dihimpun oleh perusahaan BUMN harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh BUMN kepada masyarakat. Usai melakukan kunjungan spesifik Komisi 6 dan pertemuan dengan Jasa Marga dan Jasa Raharja, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mengatakan, hal ini merupakan visi dan misi yang telah dibangun oleh perusahaan BUMN, seperti halnya Jasa Marga dalam hal pemeliharaan jalan tol dan penunjang lainnya. Servis yang terbaik, misalnya kita bicara jalan tol. Kami harapkan betul bahwa untuk perawatan pemeliharaan jalan tol itu baik, kemudian bisa mengurai kemacetan. Lalu juga fasilitas penunjang lainnya, misalnya di service area. Sampai tadi teman-teman ada yang membahas kebersihan dari toilet dan sebagainya. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan minimnya informasi kepada masyarakat untuk melakukan klaim yang dilakukan asuransi Jasa Raharja sehingga diperlukan sosialisasi yang masif. Selain itu, Mufti Anam menambahkan persoalan terhadap fasilitas yang diberikan Jasa Marga dalam hal pemeliharaan jalan tol juga harus lebih ditingkatkan. Manfaatan Jasa Raharja dan Jasa Marga. Misalnya soal selama ini klaim masyarakat, banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya tidak tahu klaimnya kemana. Sehingga kami minta tadi kepada Jasa Raharja untuk memberikan sosialisasi sebanyak-banyak di tengah masyarakat soal itu. Kemudian soal safety juga. Tadi juga dibahas bagaimana ternyata di setiap kendaraan sebenarnya sudah ada, nanti ternyata sudah ada teknik-tekniknya yang itu sebenarnya bisa disosialisasikan untuk bagaimana. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.